Panen luar biasa, bisa 8 ton ini. Tapi ini hibrida. Panen lagi yang Bima yang misalnya ini. Untuk pasarnya ini susah nggak Pak ya Pak? Untuk pasarnya susah apa enggak? Ini pasar sudah ada pasarnya, tinggal ini. Nah, kenapa? Jadi setelah pasar COVID, ini yang tidak hanya satu melalui namanya pertanian. Maka pertanian ini mau ada resesi, mau ada apa, pertanian harus berjalan terus. Karena disinilah Cilacap, lahan masih luas. Petaninya semuanya semangat untuk bangga bangun desa. Oke, siap. Makasih Pak. Terima kasih kepada Bunda Teti sebagai anggota DPR RI Komisi 4 yang dia selalu eksis semangat untuk membangun Cilacap. Bagaimana dia kayak tadi bantuan alat pertanian untuk apa? Untuk pertanian semangat dan lebih maju, lebih modern lagi, lebih sukses lagi untuk Cilacap. Terima kasih. Oke. Lantas untuk program yang dari ini ketahanan pangan Kodim bagaimana Pak? Oh, dan Kodim luar biasa karena kerjasama ini kelak nanti tanah LCA ini harus paling tidak kita beli sebagai dalam Oisda Cilacap untuk bisa memajukan pertanian. Oke. Karena dalam hal ini pimpinan kita Kasat itu memberikan perintah kepada seluruh satuan kewilayahan agar berkolaborasi dengan Forkopimda. Dalam hal ini leading sektor adalah Pak Bupati beserta seluruh stakeholder lain agar bekerja sama menyiapkan dari mulai penyiapan lahan, pembibitan sampai penanaman bibit sampai dengan panen hari ini. Jadi alhamdulillah luar biasa, dan yang paling penting bahwa hasil tidak pernah ataupun proses itu tidak pernah mengingkari hasil. Lantas harapan Bapak sebagai Dandim Cilacap dengan program ketahanan pangan ini apa sih sebetulnya? Yang paling penting adalah heksagonal, artinya harus berlanjut terus. Jadi kalau saat ini yang sampaikan tadi Bu Teti, anggota DPR RI dari Komisi 4 menyampaikan bahwa ini harus berkelanjutan, sehingga memang harus ada regulasi yang paling menjadi pakem, yaitu top down dari atas ke bawah maupun dari pelaksana kita di Cilacap ini. Karena Cilacap ini dari sampaikan tadi Mas Jun dan Pak Bupati bahwa sebenarnya kita sudah bukan ketahanan pangan, tapi kita sudah mengarah kepada swasembada atau surplus. Nah, Mas Jun, saya sebagai anggota DPR RI perwakilan Dapil Jateng 8 Banyuwangi Cilacap mengapresiasi pada kegiatan hari ini. Ini yang diperkasih oleh Kodim 0703 bersinergitas dengan Kabupaten Cilacap, dengan program Pak Bupati Bangga Bangun Desa. Inilah implementasi apa yang ingin diinginkan oleh Pak Bupati, spot-spot pemberdayaan tanah di Kabupaten Cilacap yang potensial luar biasa ini harus kita berdayakan semaksimal. Tentu ini harus berkolaborasi dengan para penggiat pertanian Kabupaten Cilacap. Lantas kiat-kiat apa hari ini dari? Alhamdulillah kita panen jagung. Lahan di sini sudah siap 262 hektar. Ini bekerjasama dengan RSA Pemuda Jantan yang ini untuk masyarakat, untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi kolaborasi antara KLH dengan masyarakat saling menjaga satu dan lain. Dan potensi dari luar biasa ini bagus banget untuk penanam jagung. Pada hari ini kita panen jagung hibrida yang 1 hektar bisa mencapai 8 ton. Tapi nanti saya kasih yang aspirasi saya adalah kualitas Bisma, bisa untuk bibit lagi, bisa untuk konsumsi, jadi jual. Jadi dua-duanya bisa untuk masyarakat. Lantas kesiapan Ibu selaku anggota DPR RI, ini kan di Cilacap termasuk banyak juga lahan tidur yang perlu memang dihidupkan untuk ketahanan pangan. Mungkin kedepannya upaya apa Bu agar Cilacap bisa swasembada pangan? Ya, kalau untuk padi kita sudah surplus. Tentu saya sebagai wakil dari sana, tentu kan senang tenaga manusia susah, sehingga di area modernisasi ini saya sudah mengaspirasi alsintan yang dibutuhkan oleh masyarakat agar cepat pengerjaan, meringankan beban. Persilakan Forkopimda untuk menuju lokasi tanam jagung di sebelah anak
anak muda sekarang kan susah. Jadi saya menginspirasi ini sehingga saya bantuan Alsintan untuk mempermudah produktivitas pertanian di Kabupaten Cilacap. Untuk petani jagung di sini memberikan bantuan Alsintan Ada berapa, Bu? kultivator, ada pompa air, pokoknya dibutuhkan sesuai dengan kondisi wilayah pertanian di masing-masing Kabupaten Cilacap. Berarti bisa ditegaskan Ibu siap, Bu? Siap, kan sekarang sudah berapa? Saya sudah realisasi, sudah hampir akhir tahun, sudah terdistribusi mulai dari Usawungu sampai dengan dari luar. 24 kecamatan sudah kebagian semua. Tinggal nanti saya berharap para petaninya, keboktannya tuh harus lebih giat lagi. Tentu ini dengan arahan dari Pak Kadis Pertanian, PPL, Pak Camat, Pak Kades selaku kepala wilayah di wilayah masing-masing. Dan ini Kodim 0703 bersinergitas masyarakat. Inilah betul-betul TNI membangun desa. Ini betul-betul TNI membangun desa, berkolaborasi dengan Pemkab dan program-program pemerintah Kabupaten Cilacap. Oke, terima kasih Bu Junedi NTV menyampaikan terima kasih, salam sehat selalu. Pak Kadis, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Sekarang ngikutin dengan Dandim, Bupati, ada anggota DPR RI. Ini sebenarnya dalam kegiatan dalam rangka apa nih Pak? Dalam rangka mempertahankan ketahanan pangan. Memang pada tanggal 14 Agustus IRI atau lembaga dunia sudah menyampaikan kepada Presiden kita bahwa Indonesia sudah swasembada pangan. Dia mendapat penghargaan dari IRI atau IFAD. Ini yang bagian yang sangat luar biasa bahwa Indonesia setelah 38 tahun lagi, setelah 38 tercapai swasembada pangan. Ya, ini dalam rangka mempertahankan ini. Ibu Teti selaku anggota DPR terus mendorong kepada kita di Dinas Pertanian termasuk Pak Dandim, ini Pak Camat dan Pak Kapolsek atau Kapolri selalu membackup kita semua. Ini bagian dari fungsi bagaimana mempertahankan ketahanan pangan atau mungkin ke depan kedaulatan pangan, bukan hanya sekedar ketahanan pangan tapi kedaulatan pangan yang kita kembangkan di Cilacap adalah padi, jagung, nanti ke depan ada sorghum. Ini bagian dari pangan-pangan alternatif yang harus kita kembangkan. Jadi tidak monoton padi saja, Bapak. Untuk ketersediaan padi, kebutuhan padi untuk di Cilacap yang paling tinggi di mana, Pak? Produksi padi. Produksi padi wilayah yang terluas itu di Kedung Reja. Tapi yang produktivitasnya tinggi, Maos. Alhamdulillah pada saat penghargaan petani Maos diundang untuk menyaksikan penghargaan dari IRI pada saat Pak Presiden kita mendapatkan penghargaan dari Institut Rice Internasional. Lantas ini biar tidak menjadi suatu simbolis aja atau biar tidak terjadi stagnan setiap kegiatan untuk memajukan untuk menyatakan Cilacap bisa swasembada pangan apa Pak? Biar tidak stagnan setiap programnya Pak. Ini bagian yang harus kita perjuangkan terus, yaitu kita punya potensi sawah ada sekitar 64.000 hektar sehingga sangat mungkin untuk bisa dipertahankan karena kebutuhan masyarakat kita hanya sekitar 175 ton beras, sementara produksi kita hampir 600 sehingga kita masih surplus sekitar 400 kurang lebih 400-an ton beras sehingga ribu. Ini yang bagian kita harus optimis, tapi yaitu dengan syarat semua kita bergerak dari mulai petani, masyarakat, termasuk para pejabat yang bisa menentukan terkait dengan apa yang harus dipertahankan, yaitu berkaitan dengan kedaulatan pangan, swasembada pangan. Lantas kita open ya Pak ya, peran serta dari Ibu Teti selaku anggota DPR RI untuk pertanian Cilacap bagaimana Pak? Luar biasa. Ini sudah terbukti dalam 1 tahun terakhir ini beliau sudah memperjuangkan semua komoditas yang dikembangkan di Kementerian Pertanian, dari alatnya, benih-benihnya, termasuk penanganan pasca panen. Nah ini semua diperjuangkan oleh beliau. Ini sangat luar biasa. Tahun ini sangat terasa dibandingkan dengan sebelumnya. Setelah Bu Teti pindah ke Komisi 4, yang bantuan kepada masyarakat kita, produk hortikultura, produk pangan, alat-alat, penanganan pasca panen, semua diperjuangkan oleh beliau. Ini bagian yang membuat kita semangat atau bukan dari kita untuk lebih katakanlah masyarakat akan merasakan langsung keberadaan Ibu Teti. Oke, terima kasih Pak Susilan. Selamat siang Pak.